Hai, ketemu lagi sama saya Suci Suseng dari Gadis Pro dan hari ini saya sama Frans. dari mana? Aku relationship manager untuk kredit. Kalau orang biasa sebut AU kredit. Oke, jadi hari ini aku ditemenin sama Frans. Oke. Yes. Nah. Sore ini kayak kita mau bahas kredit ya. Aku Ya. tuh udah sering banget dengar yang namanya kredit di luar KPR. Bener kan? Kredit usaha ya, Kak? Kredit usaha ya, bener nggak sih? Betul, Nah, betul. kayaknya banyak juga yang pada belum tahu nih terkait dengan kredit usaha. Boleh nggak sih aku tolong dijelasin sedikit, Mas Frans? Ya. Sebenarnya kredit usaha itu, Kak, Kakak lihatnya siapa yang dibiayain. Kalau Oke. KPR itu sebenarnya yang dibiayain adalah individu yang mau beli rumah gitu, Kak, atau yang mau beli properti. Sedangkan kalau usaha itu sebenarnya yang dibiayain itu adalah usahanya sendiri. Jadi orang biasanya salah kaprah tuh. Kalau misalnya jadi orang seringkali salah kaprah kalau misalnya ngajuin kredit usaha, tapi pakai slip gaji misalnya itu nggak bisa karena tadi Kak yang dibiayain itu adalah usahanya. Oh, jadi Gitu Kak. bedanya kalau Mhm. misalkan punya usaha atau berbadan hukum, itu Yes. lebih cocoknya adalah ke kredit usaha Kredit ini, benar usaha, kan? Jadi kalau untuk betul. karyawan atau yang punya penghasilan bulanan tetap nggak Mhm. bisa. Nggak bisa karena itu yang Oke. dibiayain adalah pribadinya yang mau beli rumah atau properti yang lain Oh, jadi atau kalau tujuan yang lain. oke, jadi kalau ini lebih ke usahanya yang Yes. dianalisa dan dibiayai, benar kan? Betul Kak, betul. Oke. Oke Kak, jadi tadi kalau misalnya dari penjelasannya terkait dengan kredit usaha itu ya, nah kalau misalnya di bank sendiri itu ada apa aja sih jenis kredit usaha itu? Iya. Secara mendasar itu di kita ya di Indonesia Kak, itu ada 3 jenis kredit usaha. Yang pertama itu namanya standby loan atau orang sering bilang kredit rekening koran. Terus yang kedua itu ada modal kerja dicicil. Jadi Kakak bisa cicil kayak KPR, tapi tadi ya Kak, yang dibiayain itu adalah usahanya. Itu bisa sampai dengan 5 sampai 8 tahun, bahkan beberapa bank sampai 10 tahun. Terus yang terakhir itu ada cicilan properti. Nah, bedanya apa sih sama yang KPR? Kalau di usaha itu beli properti yang produktif, yang menghasilkan, yang dapat penghasilan balik dari properti itu. Oke, kalau aku tarik kesimpulan nih ya, jadi tadi dari jenis kredit usaha itu ada yang standby loan, terus Yes, udah gitu ada lagi cicilan yang kurang lebihnya mungkin kalau udah membiayai usaha teman-teman dia. tahu itu kayak kredit pemilikan rumah atau KPR ya, yang kalau di kredit consumer ya benar kan? Betul. Tapi ini yang tadi bedanya adalah usahanya yang dibiayain, benar Yes, kan? betul. Terus kalaupun misalkan pembelian aset atau properti, itu aset yang harus dibelinya atau propertinya itu yang bisa Menghasilkan menghasilkan kembali. lagi kembali untuk Contohnya apa sih? heeh, Contohnya gudang atau SOHO, small office, home mhm. office, atau contohnya lagi Kakak misalnya spesifik banget mau beli rumah tapi dibikin kantor itu bisa. Oh, atau ruko mungkin kali ya? Ruko, Heeh, heeh. yes, Oh, ruko jadi rumah pun bisa asal peruntukannya untuk kantor, usaha? yes, Oh, oke. bisa juga. Satu, dua, tiga. Nah, boleh nggak sih kita dikasih contoh nih ya, Kak, ya, dari tadi penjelasan yang udah Kakak Mhm. jelasin nih, biar teman-teman di sini juga, makin paham, makin mengerti nih dari Mhm. yang tadi udah kita sempat utarakan ya. Boleh. Jadi contoh ya, satu tadi rekening koran kan standby loan. Itu Kakak kalau misalnya Kakak punya toko, contoh, terus Kakak biasanya kan Kakak ngutangin ke orang Mhm. atau Kakak perlu beli stok dulu. Nah, itu bisa tuh dibayar sama yang namanya standby loan. Kakak itu cuma perlu bayar bunganya aja dari total yang Kakak ambil dari bank. Nanti Kakak akan dikasih rekening dan rekening itu bisa Kakak tarik untuk usaha Kakak. Sampai dengan saldo namanya saldo minus. Oke, jadi misalkan, saya dikasih plafon dari bank untuk Yes, standby loan, namanya terus plafon. plafon bener kan ya? Dikasih plafon untuk standby loan, Mhm, contoh sekian lah gitu, mhm, tapi pemakaian saya itu nggak sampai full, berarti yes. saya cuman bayar bunga sesuai dengan pemakaian saya aja? Ya, cuman dengan jumlah pemakaiannya dan jumlah harinya. Kalau misalnya Kakak mau tutup sewaktu-waktu, boleh, udah nggak bayar biaya apapun. Oh, tanpa biaya itu? Iya, kalau nggak dipakai. Oh, oke, oke, Itu. oke, oke. Terus yang kedua tadi contohnya yang cicilan kan, Kak. Heeh, kalau Nah, yang cicilan. cicilan itu misalnya Kakak mau buka toko baru atau Kakak lagi ada proyek besar dan perlu dibiayain, Kakak bisa pakai cicilan modal kerja. Kenapa cicilan? Supaya Kakak bisa ngitung nih, contoh, misal di proyeknya Kak Suci misalnya 3 tahun, terus Kak Suci setelah ngitung-ngitung dalam 3 tahun itu bisa menghasilkan sekian. Kalau misalnya pakai standby loan itu nggak cocok, karena
nanti outstanding atau pemakaian Kakak itu akan sebentar, oke 1, 2, 3. Outstanding dari pemakaian Kakak tadi itu susah ngukurnya, tapi kalau cicilan kan Kakak udah bisa ngukur dari tabel angsuran. Oke. Jadi Kakak cuman butuh 3 tahun itu untuk nyicil sekian rupiah, tapi Kakak dapat untung sekian rupiah, tinggal dikurangin aja deh. Jadi Kakak udah tahu Jadi kalau yang cicilan itu tetap ya cicilannya ya? yes, Maksudnya, dikasih plafon berapa, ya udah berarti per bulannya cicilannya tetap sesuai dengan jangka waktu yang kita ambil, bener kan? betul. Sedangkan kalau yang tadi standby loan itu berarti sesuai dengan pemakaian yang kita bayarkan, betul ya? Very correct. Bener kan? Yes, Jadi teman-teman, keren ternyata banget. ada banyak nih untuk kredit usaha macam-macamnya. Makin penasaran kan? Nanti mungkin kita bisa sesi selanjutnya lagi kali ya? Iya, Lebih detailnya kan ya? iya, kita saja